jelaskan tentang medan magnet. Nah, medan magnet. Aturan yang dipakai adalah aturan tangan kanan, Ridwan ya. Nah, Iya. tangan kanan. Nah, ini saya gambarkan seperti ini. Nah, kalau ibu jari ini sebagai arus listrik, kalau ibu jari sebagai arus listrik, maka jari 4 yang dilipat ini adalah arah medan magnet. Ini jari yang 4 arah medan magnet. Tapi kalau dibalik untuk kawat melingkar, jika jari yang 4 ini medan magnet, jari yang 4 ini medan magnet, ini adalah medan magnet. Jari yang 4 ini kuat arus, jari yang 4 ini kuat arus, maka ibu jari ini adalah arah medan magnet. Medan magnet. Jadi dibalik saja, Ridwan. Nah, jadi kalau yang ini berperan atau berfungsi pada kawat lurus, ini pada kawat lurus. Kalau ini adalah kawat melingkar. Ini kawat melingkar. Kawat melingkar. Jadi saya ulangi. Kalau ini adalah arusnya, ini arah medan magnet. Itu kawat lurus. Kalau kawat melingkar dibalik, ini yang arus, ini medan magnet. Oke ya. Nah, coba baca nomor 1, Ridwan. Nomor 1. Coba saya buka dulu ya, Pak. Ya, silahkan. Nomor 1 yang drive. Yang ini PDF. Ya, PDF. Waduh, kok nggak bisa dibuka? 29.30. Oke. Gambar di atas menunjukkan kawat yang dialiri arus 4 ampere. Arusnya 4 ampere. Terus? Dalam gambar tersebut, garis yang ditarik dari arah arus datang dengan arah arus keluar berpotongan pada titik pusat lingkaran secara saling tegak lurus. Searah saling tegak lurus. Ini enggak ada. Itu gambarnya kelirunya, harusnya kawatnya ini masuk, ini keluar ya. Itu gambarnya keliru. Ini adalah titik P. Terus? Bagian kawat yang melingkar berjari-jari 2 cm. Ini A-nya sama dengan 2 cm. Terus? Dan di titik P adalah T itu. Induksi pada titik P ya. Oke. Ridwan masih ingat kalau kawat melingkar itu induksinya sama dengan apa? Kawat melingkar itu induksinya rumus, Pak. Permeabilitas per 2 kali I per A. Enggak, kalau lupa nanti rumus di PDF yang saya kirim nanti dibuka aja nanti. Oh iya, ada itu tadi saya baru lihat. Nah, ini N adalah jumlah lilitan. Jumlah lilitan. Kalau bentuknya seperti ini, Ridwan, itu lilitannya ada 1 enggak? Enggak sampai 1 kan ya? Enggak sampai 1. Enggak sampai 1. Tapi 3/4 ya? 3/4. Oke, ini sama dengan 3/4. Nah, permeabilitas ini sama dengan 4pi kali 10⁻⁷ dibagi 2
arusnya adalah 4, terus jari-jarinya ini 2, jadikan meter. 2 kali 10 pangkat min 2, Ridwan ya. 2 kali 10 pangkat min 2, berarti ini 4 dengan 4 ini hilang, 2 kali 2, 4, hilang, sama dengan 3pi, sama dengan 3pi kali 10 pangkat min 5. Min 5. Nah, 3pi kali 10 pangkat min 5, Tesla ya, Tesla. Nah, 3pi itu kalau pi-nya diambil 3,14, berarti ini 9,4 sekian, 10 pangkat min 5 Tesla. Tesla itu satuannya apa, Pak? Tesla itu satuan medan magnet atau yang dikenal sebagai Weber per meter persegi. Weber per meter persegi. Itu Tesla. Ya. Oke. Baik. Ini untuk di tengah ya, Pak? Selalu di tengah-tengah. Untuk di pusat. Kalau tidak kalau misalkan saya gambarkan gini, Ridwan ya. Kalau ini misalkan ada lingkaran, ini di pusat, di P, kemudian ini ke sini jari-jarinya A, ini ke sini ada sumbu ya, ada sumbu. Nah, ini misalkan titik Q, seret, ini sudutnya theta. Nah, ini induksi pada titik Q sama dengan induksi di titik P kali sin theta pangkat 3, Ridwan. Jadi, nah, sinnya berapa? Kalau ini A, ini Y, ini R. Berarti R kan sama dengan akar A kuadrat plus Y kuadrat, Ridwan ya. Nah, dari sini sin theta-nya nanti sama dengan A per R. Tinggal nanti ini diganti A per R, Ridwan. Oh, oke. Oh, ada sudutnya pasti. Ya. Oke. Ini masuk, ini keluar. Pak, itu masuk, tapi kenapa dia nggak lurus sama kabelnya, Pak? Ini ke sana kan ya, masuk. Iya. Kan menuju pusat. Nanti dia membelok kan ya. Nanti membelok ke sini kan ya. Oh. Iya, belok, seret. Ini di sini ini nggak ada. Ini nggak ada kawat, Ridwan, ini nggak ada. Oh, tapi ini kawat berarti ya, Pak, yang mengarah ke pusat. Ini harusnya putus-putus. Harusnya putus-putus, nggak ada kawat itu. Sebelumnya itu kawat ya? Ini kawat, ini kawat, ini kawat, ini kawat. Yang ini bukan. Oke. Baik, Pak. Kita lanjut ya, Pak. Oke, nomor 2, Ridwan. Apa nomor 2? Nomor 2 ya. Oke. Sebuah muatan listrik negatif 1 kolom bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Ke kanan memasuki medan magnet 0,1 Tesla yang arahnya masuk ke bidang gambar. Ya, oke. Besar dan arah gaya magnet yang dialami muatan tersebut. Ini saya buta loh, Pak. Ya, ya saya ngerti. Nah, Ridwan, ini gambar yang kedua adalah gambar tangan kanan ya, tangan kanan ya. Nah, iya. Ini ibu jari adalah arus, ibu jari arah arus, ibu jari arus. Kemudian jari 4 yang direntangkan. Jari atau 4 jari yang direntangkan lah. 4 jari yang direntangkan. Oke, 4 jari yang direntangkan. 4 jari terentang itu nanti peranannya ini sebagai medan magnet. Sedangkan arah telapak tangan itu nanti sebagai arah gaya magnet. Cuma kelirunya itu banyak yang menuliskan gaya Lorentz.
Yang betul itu gaya magnet ya, Ridwan ya. Yang betul gaya magnet, bukan gaya Lorentz. Tapi ya salah kaprah gitu. Nah, lihat tangan saya. Ini jempol Ridwan ya, jempol. Nah, ini adalah medan magnet. Nah, nih arah telapak tangan itu yang ini, Ridwan. Nah, berarti ini saya gambarkan keluar, ya kan? Nah, ini kan yang ada garis-garis kehidupan, garis mati, garis jodoh. Ini kan yang 3 itu kan, Ridwan ya. Nah, nah ini adalah F, berarti keluar. Nah, ini yang dirumuskan bahwa F sama dengan Bill. Yang F sama dengan Bill sin alpha gitu kan, Ridwan ya? Betul kan ya? Nah, kalau ini diganti dengan V, Ridwan, kalau ini diganti dengan V, asal ini muatannya positif, maka yang F sama dengan B QV sin alpha. F B QV sin alpha. Jadi kalau F sama dengan B QV sin alpha ya tinggal ini, Ridwan. Ini ganti V. Inti ganti V, lalu sana B, ini F-nya ke sini, Ridwan ya? Iya. Ya, oke. Itu kalau muatan positif. Kalau muatan negatif, hati-hati, Ridwan. Kalau ada muatan negatif, sementara dianggap positif dulu aja. V, B, F ke sini kan, jawaban? Iya kan? Iya. Ya. Kalau negatif, dibalik aja. Nah, dibalik ke sana ke belakang. Jadi kalau saya bilang positif itu nampol, kalau negatif itu ngepret. Lak. Nampol itu positif, negatif ngepret, gitu ya. Oke. Oke. Sekarang soal nomor 2 saya gambar. Oke. Nilai positif itu dari F ya, Pak? Dari muatan. Itu muatan kan pasti Q-nya. ada. Q-nya ada plus. Kalau elektron kan negatif selalu ya. Nah, oke, itu ada saya gambarkan ada medan magnet arahnya masuk menurut soal itu. Kemudian ada muatan negatif ya, Ridwan ya. Ada muatan negatif. Nah, ini tanda cross berarti ini B-nya, ini B-nya. Saya gambarkan ada 2 muatan, yang satu positif, yang satunya negatif. Ini positif. Saya gambarkan yang ini adalah negatif. Nah, yuk Ridwan, lakukan. Berarti V arahnya ke kanan, B-nya masuk. Arah telapak tangan saya ke kanan. Arah V ke kanan, B-nya masuk, tanda cross. Berarti F-nya ke atas ya, Ridwan ya? Iya, F-nya ke atas. Oke. Ini F-nya ke atas. Untuk muatan positif, ini F. Nah, untuk negatif, arahnya pasti ke bawah, Ridwan. Karena kebalikan ya. Oke. Ini namanya, saya tuliskan ini gaya magnet, Ridwan ya. Gaya magnet ya. Ini gaya magnet. Bukan B ya, Pak? B-nya ini ya masuk. B-nya masuk. Medan magnet. Oh iya, medan sama gaya beda. Beda. Sehingga supaya lintasannya lurus, ini kan harus ada gaya ke bawah yang dinamakan gaya Coulomb. Nilainya harus sama nih, Ridwan. Nah, nilainya, tapi arahnya beda. Kalau negatif berarti ya ke sana ini. Ini harus ada gaya Coulomb. Oh, ini harus sama dengan dia, gitu kan ya? Oke, ya, oke. Berarti kalau gaya magnet sama dengan gaya Coulomb, arah besarnya. Gaya magnet sama dengan gaya Coulomb, itu kan BQV, awas hati-hati nih teman. V-nya ke kanan, B-nya masuk, ini saya putar celak, ini sudutnya 90 derajat. Ya. Sin 90 kan 1 ya. Oke, sama dengan
kalau gaya Coulomb kan Q kali kuat medan. Q kali kuat medan. Ini Q-nya kita coret. Maka muncullah bahwa V adalah E per B yang Ridwan pelajari. Ini adalah kecepatan gelombang elektromagnetik. Gitu kan ya? Kecepatan gelombang elektromagnetik. Medan listrik, medan magnet. Nah, sekarang yang jadi masalah, supaya gaya Coulombnya ke atas, supaya gaya Coulombnya ke atas, untuk muatan positif kan kita masih ingat bahwa F sama dengan K kali muatan masing-masing per R kuadrat. Kaki robek-robek. Kalau E sama dengan kaki per R kuadrat, kaki robek-robek. Itu kan ya. Ini bahwa F sama dengan Q kali E. Betul nggak, Ridwan? Betul ya? Oke. Betul. Ini adalah vektor, ini vektor. Berarti apa? Kalau vektor, gaya itu tergantung muatan. Kalau muatan positif, ini gaya Coulomb dengan kuat medan listrik arahnya harus sama. Kalau muatan negatif, gaya Coulomb dengan kuat medan ini arahnya harus berlawanan. Oke. Sekarang kita lihat gaya Coulombnya ke bawah. Muatan positif. Berarti kalau muatan positif, gaya Coulomb ke bawah, itu arahnya sama. Oh, kalau gitu ini kuat medan listriknya ke bawah. Betul nggak, Ridwan? Kalau positif, Pak? Ya, kalau positif kan gayanya dengan gaya Coulomb harus sama. Ya. Oh, iya. Betul. Harus sama. Berarti harus arahnya sama. ke bawah. Kalau negatif, gaya Coulomb dengan kuat medan berlawanan. Kita cek. Gaya kuat medannya ke bawah, gaya Coulombnya yang negatif ke atas. Betul, medan? Betul. Betul. Berarti ke bawah. Iya, benar kan? Nah, oleh karenanya, kalau B-nya masuk, lalu V-nya ke kanan, B-nya masuk, V-nya ke kanan, berarti kan gini, ini masuk, B-nya masuk ke sana, B-nya masuk. Kemudian V-nya ke kanan. Sedangkan kuat medan arahnya ke bawah. Gitu kan ya? Nah, ini menurut Ridwan bahwa V dengan B dengan E saling tegak lurus enggak? 90 derajat semua. Ya, semua 90 derajat. Berarti ini tandanya adalah saling tegak lurus. Gitu ya, Ridwan ya? Nah, sekarang coba Ridwan cari kata yang ada di jawaban bahwa kuat medan listrik tegak lurus dengan kuat medan magnet. Yang mana? Kuat medan listrik tegak lurus dengan kuat medan magnet. Sebentar. Masuk bidang ini kan masuki medan magnet. Ya, masuk bidang gambar itu kan. Nah, cuma yang penting kata kuncinya ini ada kata tegak lurus itu. Kata tegak lurus. Kalau bidang ke gambar keluar bidang gambar berarti 180. Iya, kalau ke bawah bisa 90. Ke atas pun sama bisa 90. Tapi yang ini coba Ridwan. Ini B-nya masuk, I-nya ke bawah kan? Betul kan? Betul. B-nya masuk, I-nya ke bawah, berarti arahnya ke bawah, tegak lurus. Ada di situ? Ada. B masuk, E ke bawah. Betul. Muatan tersebut ke bawah. Kuat medan listrik itu ke bawah ya kan? Oke. Kamu jangan terpancing pada ini Tuan. Jangan terpancing. Di situ ada jawaban gaya listrik sama dengan gaya magnet, Jangan kepancing ini. Meskipun nilainya sama, ini arahnya beda, berarti tidak sama dengan gaya karena arahnya beda, Ridwan ya. Ya, ini arahnya beda. Arahnya berlawanan. Oke? Oke.
Ini kan teoritis banget Ridwan. Teoritis Iya, banget ini kamu. Iya. Untuk teori yang kuat juga gitu, pemahaman yang kuat. Iya, Betul. makanya kamu harus saya perkuat di teorinya ini. Kamu di Iya, rumah soalnya nggak apa-apa, tenang aja Ridwan. iya, Nomor makanya kalau saya nomor kagok. gimana Ridwan? Silakan. Mau ngomong apa? Iya, maksudnya saya tadi di awal soalnya udah bilang Pak, ini saya masih buta nih Pak bacanya. Ya udah nggak Heeh, terangin aja lah nggak apa-apa. iya. Dan ini soalnya memang keluarnya teori gitu, Bu. Apa ya paling hitungan sederhana tapi arah dan lain-lain harus ngerti gitu loh. Nggak apa-apa Ridwan. Bisa langsung bayangin. Nomor 3 Pak Ridwan. Oke. Saya baca ini. Ya, nomor Suatu 3. suatu partikel bermuatan dilepaskan dari keadaan diam pada suatu daerah yang dipengaruhi medan listrik dan medan magnet. Ternyata membentuk lintasan lurus. Maka, oke, saya coba kali bisa ya Pak. Silakan. Bermuat dilepas dari keadaan diam kan. Mm-mm. Pada suatu medan listrik dan medan magnet ternyata membentuk lintasan lurus. Mm-mm. Berarti 180 derajat ya Pak? Kalau medan listrik dengan medan magnet tegak lurus kan medan Lintasan listrik dan lurus. ya lintasan lurus itu tadi yang itu nomor ini kalau diteruskan lurus Ridwan ini akan lurus ya. Coba kamu lihat di situ lah. Saya juga tak lihat soalnya. Besar medan magnet. Oh, besar medan magnetnya yang ditanyakan. Enggak arah. Arah ya. Oke. Arah. Saya belum bisa pasti sih Pak ini kalau yang Ya, oke. kalau bisa habis ini. Nomor 2 atau nomor 3? Oh, tadi nomor 3 itu Ridwan. Oh, yang ini aspek yang apa yang ya? ini yang saya jelaskan nomor 3 tadi. Nomor 2-nya belum Ridwan. Oh, mantesan saya Iya. bingung gitu Pak. Iya. Ini berdasarkan Oke. arah bagaimana? Oke, saya yang salah ya. Saya minta maaf itu. Tegak lurus. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Oke. Konsep tapi tadi dapat. Oke, -1 kolom, kemudian arahnya masuk bidang gambar, berarti B-nya sama dengan 0,1 Tesla, kemudian lintasannya bidang gambar, besar dan arah gaya magnet yang dialami. Ini berapa, arahnya kemana? Kalau mencari besar gaya kan sama dengan BQV, Ridwan ya. BQV aja kan? Nah, berarti F sama dengan BQV. F sama dengan BQV. B-nya 0,1. Ya, ini kita masukkan 1 aja. V-nya berapa Ridwan itu? V Itu tadi 20 ya? 20 meter per 20 meter per sekon. sekon. Berarti ini Itu 2 Newton. Ya. kalau V itu yang bergerak itu si ininya ya Pak, muatannya Pak. Muatannya yang bergerak. Oke, Ridwan, saya mau mengajak Ridwan ke nomor yang ini, yang nomor ini. Tadi kalau V-nya ke kanan, B-nya masuk, berarti gaya magnetnya untuk muatan negatif ke bawah kan Ridwan ya? Iya, itu gaya geraknya. Ke bawah. F. Yang ditanyakan kan ini arahnya kemana Ridwan, gaya magnetnya? Berarti arahnya ini ke bawah ya? Ke bawah. Tunggu, kok ke bawah ya? Itu. Dari Q-nya itu -1. Berarti min. Nah, kalau min itu elektron, apa min itu minus? Min itu keluar ya? Min itu tanda muatan, ada plus ada min. Oh iya. Lalu B-nya masuk, Ridwan. B-nya masuk itu. Oh ya, B-nya itu 4 jari. Oke. Berarti ini F-nya ke bawah kan Ridwan ya? Iya. Betul ya? Karena muatan negatif. Oke. Apa kalau negatif tadi ngepret? Ngepret. Kalau positif nampol. Iya. Oh iya. Ya, nampol sama ngepret. Itu ya gampang. Baik. 2N ke bawah.
Berarti yang dicari adalah Besarnya 2 Newton. Arahnya kemana? Berarti ke bawah. 0,2 ke bawah. Sip. 2. Simpel ya, Pak? 2. Hah? Oh, 2. 2. Maaf. 20. 2. 2 Newton ke bawah. Oh, iya. Iya kan? 2 Newton ke bawah. I see. Oke. Jadi, sip. Berarti sekarang nomor 4. Nomor 4. Oke. Itu Ya. ada ya ini yang nomor 3 sama 2 kebalik. Kabel nih ya? Nah, nomor 4 itu ada magnet. Kemudian saya mau tanya Ridwan, kalau itu arah medan magnet ke kanan kan Ridwan ya? Iya, utara ke selatan. Utara ke selatan ya. Artinya dari gambar itu mengarah dari kiri ke kanan gitu kan ya? Dari kiri ke kanan. Oke. Ini ada berarti pakai tangan kanan. Kutub utara. Ini adalah kutub selatan. Harusnya itu. Sebelum ada kawat ditempatkan di situ, Ridwan, ini pasti ada medan magnet yang memang mengarah dari kutub utara ke kutub selatan. Ini B-nya selalu dari kutub utara menuju kutub selatan. Ini adalah B. Ini B. Berarti kalau ada kawat persegi yang ditempatkan di antara kutub-kutub magnet, saya kasih nama Ridwan ini ya, kasih nama nanti biar kelihatan. Saya kasih nama. Misalkan ini A, B, C, D. Ini arusnya ke atas, ini ke kanan, ini ke bawah, ini ke kiri, gitu kan, Ridwan ya? Oke. Saya mau tanya, kawat AB gayanya kemana, Ridwan? Kawat AB gayanya kemana? Oh, enggak dong, kan gini. Gini loh. Gaya AB. Oh iya, maaf. Kirain ini arus masuk ya. masuk. Arusnya ke atas, betul. Oke. Arusnya. Ini arusnya. Nah, berarti kawat AB arah gayanya adalah masuk kan, Ridwan ya? Masuk. Ini silang. Oke, berarti kawat CD arahnya kemana, Ridwan? CD itu arahnya keluar. Berarti ini keluar. Kalau kawat BC gayanya kemana, Ridwan? Gimana ya? Kan ke sono. Tapi medannya ini, Pak. Medannya tetap US. Tetap US, ya betul, tetap US. Jadi gayanya... Jarinya gimana? Jempol ya, Pak? Saya bingung. Kan F sama dengan bil sin alpha. Kalau searah alfanya berapa derajat itu? Kalau searah alfanya 0. 0 kan? Betul kan? 0. Kalau searah alfanya 0 kan? Sin alfa iya 0. Kalau sin 0 kalikan bilangan berapa? 0 kan? 0. Tidak ada gaya, Ridwan. Nggak mempengaruhi gitu. Nggak ada pengaruh. DA juga tidak ada gaya, Ridwan. DA juga gayanya 0, tidak ada. Sehingga kalau digambarkan, yang ini adalah gaya pada kawat AB, yang di sini ada gaya pada kawat CD. Arahnya ini masuk kan, Ridwan, yang ini ya? Masuk. Kalau ini arahnya keluar. Ridwan bisa bayangkan kalau ada kawat yang sebelah kiri ditarik masuk, yang kanan ditarik keluar, akan terjadi apa? Torsi kan? Oh iya, dia ada ruang gitu ya. Akibat torsi, maka dia bisa berputar. Yang dinamakan terjadi putaran. Maka muncullah itu yang dinamakan generator listrik. Gitu loh. Prinsipnya cuma magnet dengan kawat berarus, gitu ya. Nah, berarti akan apa? Akan ada medan magnet. Nah, ada
Torsi. Momen magnet itu kan rumusnya momen gaya itu sama dengan lengan gaya kalikan gaya. Iya. Lengan Beda gaya sama torsi kalikan apa, Pak? gaya. Kenapa? Beda sama torsi apa? Torsi itu kan momen gaya kan? Ah, Iya. oh sama Jadi aja. ya, ya sama. Torsi dengan momen gaya itu sama. Yang sebelah kiri gayanya ke dalam, yang sebelah kanan gayanya keluar, maka dia timbul torsi yang mengakibatkan kumparan itu bisa diputar gitu loh. Diputar oleh gaya yang dinamakan gaya magnet. D-nya itu mana? Ini D-nya. D-nya. Kemudian ini ke sini namanya L. Nah, kan kalau di dalam momen gaya, nilainya momen gaya itu sama dengan lengan gaya kalikan gaya sin alfa. Betul enggak? Betul. Betul ya. Sekarang lengan gayanya adalah gaya magnet. Berarti F sama dengan B kalikan I kali L. Kali L. Oh. Wah, gitu ya, dapat dari situ. Nah, lalu sekarang L kali B kali B kali I. Kalau alfanya 90 derajat, ini kan alfanya 90 derajat ya. Nah, 90 derajat, maka menjadi LDBI. Nah, L kali D ini kan sama dengan luas, Ridwan. Iya, luas di itu. Sama, ini adalah B kali I. Nah, untuk N lilitan, bahwa momen gaya menjadi A kalikan B kali I kali N. Nabi. Itu kan Nabi. Nah, ini momen gayanya. Sekarang Ridwan coba N-nya itu kawatnya satu atau berapa, Ridwan? Satu. Berarti N-nya satu dong. Satu lilit. Satu lilitan satu. Luasnya kan 12 kali 10 berapa? 120. 120 cm persegi dirubah ke meter persegi. Berarti pangkat min 4 kan ya? 4 min 4. Oke. B-nya berapa Tesla B-nya? Seperempat, 0,25. Perempat. Arusnya? 40 lilitan, Pak. Maaf. Di soal. 40 lilitan. Oke, iya. kalau ini 40 ya 40 gitu aja kan. Nah, kalau arusnya seperempat, B-nya seperempat. Arusnya berapa, Ritwan? 2 ampere. Berapa ampere? 2 ampere. 2 ampere. Iya. Betul. 2 ampere. Oke. Sekarang saya mau tanya, kalau 120 bagi 3 berapa, Ritwan? 4. Bagi 4. Bagi 4. Oh, ini sama 30. dengan 30 ya. Yeah. 4 kali 3 kali 2. 2.400. Oke, berarti angka depannya 2 ya. 2 sama 4 ya, Ridwan ya? Ya. Wah. Yang angka depannya 24 ya, ada berapa, Ridwan? Langsung aja. Langsung ketemu lah. Biar cepat. Iya. Oke deh. Wow, makin ke bawah makin bingung ya. Maka pelan-pelan aja, pelan-pelan. Oke. Membangun konsep dulu. Ya, bangun konsep. Ini kelas 12 ya sih, Pak? Apa kelas 12 semester 2, semester 1 iya. kemarin. Ya, itu habis listrik online. Dinamis ya. Iya, setelah listrik dinamis kan ini. Listrik searah apa? Listrik statis dulu, listrik dinamis baru medan magnet gitu kan. Nah, problemnya nggak tatap muka gitu aja. Jadi gurunya neranginnya kadang-kadang kita nggak sampai. Nggak diterangin saya. Enggak ya, suruh belajar sendiri ya. Iya, suruh kasih bahan belajar. Loh, kamu fisikanya biasanya Pak? Di YouTube. Fisikanya Pak, bukan Pak Pintar. Bukan. Sorry. Ingat saya kamu lab school aja. SMP-nya ya. Oke. Oke, bacakan nomor 5, Ridwan. Flux magnetik yang dihasilkan oleh medan magnetik B yang menembus tegak lurus permukaan seluas A adalah ini apa sih? Theta ya? Theta. Flux magnetik yang dihasilkan medan magnetik
Medan magnetik sama B. dengan B, luasnya sama dengan A, flux satunya sama dengan flux gitu ya. Terus Iya, flux. Jika medan magnetik diperkecil menjadi setengah B. B2-nya menjadi setengah B. Setengah B1. Sedangkan luas permukaannya diperbesar menjadi 2A. 2A. Terus Maka flux magnetik yang dihasilkan, flux menjadi keduanya, berapa? Oke. perbandingan. Intinya gini Ridwan. Ini kan ada luas permukaan. Luas Mm-mm. permukaan. Bisa bikin diagonalnya ada di sini. Nah, garis yang tegak lurus permukaan itu kan disebut garis normal. Garis normal. Berarti ini ke sini. Ini tegak lurus, ini garis normal. Kalau ada medan magnet yang mengenai permukaan, ini adalah B, ini B-nya, maka fluknya itu sama dengan B kali A. Kalau dia membentuk sudut theta, berarti kalikan cosinus theta. Ingat ya, theta-nya ini sudut yang dibentuk terhadap normal. Theta sama dengan sudut yang dibentuk oleh medan magnet, terhadap normal. Jadi kalau misalkan ada sudut, misalkan garis gaya magnet tegak lurus permukaan. Garis gaya magnet tegak lurus permukaan. Kalau garis gaya magnet tegak lurus terhadap permukaan, berarti terhadap normal sejajar. Terhadap normal sejajar. Hati-hati ya. Kalau sejajar, berarti θ-nya sama dengan 0 derajat. Tapi kalau sebaliknya, garis gaya magnet sejajar permukaan, berarti terhadap normal tegak lurus. Kalau tegak lurus terhadap normal, maka sudutnya 90, cos-nya adalah 0. Fluxnya 0. Fluxnya 0. Nah, kalau ini asumsinya bahwa dia tegak lurus permukaan, berarti kan flux rumusnya sama dengan B kali A. Betul ya, Ridwan ya? Oke. Nah, sekarang kita tulis lagi. Flux sama dengan B kali A. Oke, ini kita bagi. Kita namakan 21. Karena ini berbanding lurus, maka ini 2, 1, 1. Nah, sehingga didapatkan flux 2 per flux 1 sama dengan flux, sama dengan B2-nya itu adalah setengah B, A2-nya kan 2A. Ini yang pertama B kali A. Ketemu kan? Nah, iya, 1:1. Iya. Tapi kata ini yang perlu saya tekankan di sini nih, Ridwan ini. Tolong kamu kaitannya ini lihat nanti di soal terhadap normal atau terhadap permukaan. Hati-hati ya. Permukaan, iya. Hati-hati. Pak, saya mau bertanya, Pak. Berarti gaya magnet yang B itu gaya magnet tadi ya? Medan magnet. Medan. Medan magnet. Berarti medan magnet yang memengaruhi permukaan itu hanya yang tegak lurus sama permukaan itu gitu. Yang tidak sejajar permukaan, yang tidak sejajar. Kalau membentuk sudut itu berarti diambil harus dikasih cos. Diambil cosnya. Iya, diambil cosnya. Kalau sudutnya dari ini patokannya dari permukaan berarti ya sin, kebalikan aja. Kebalikan. Oke. Baik. Terakhir Pak, terakhir sekali lagi Bang mau nanya nih. Iya, silakan. Sebenarnya itu flux itu satuan si B dikali A.
Nah, kalau B dikali A tuh jadinya Weber gimana? aja. Weber aja. Weber. Weber lagi ya? Weber. Kalau kalau Oh, B kan Weber per meter Weber per persegi. luas. Oh iya. Ya, ya. Oke, oke, oke. Oke. Nah, di sini tergali juga. Ridwan, tergali. Kamu hari ini. Makanya sekarang tadi saya tanya, kamu mau belajar gelombang atau belajar medan magnet? Kalau gelombang kemarin di elastisitas itu sudah cukup Sudah ada ya. sebenarnya. Mm-mm. Oke. Oke. Sekarang nomor 6, Ridwan. Oke, nomor 6 ya. Ini bukan apa sih? Coil. Batang magnet bergerak dengan kelajuan konstan mendekati kumparan. Beda potensial Oke. listrik yang terukur. Nah, ini saya coba saya bisa jawab insya Allah. Ini magnetnya dimasukin. Dimasukin. Lebih tunggu. Lebih tinggi dia akan Bentar, suatu. Ridwan. Saya terangkan kalau saya nggak bisa jawab. Karena gambar kumparannya itu nggak jelas. Itu kayaknya sih waktu memindahkan gambar, dia tidak diperhitungkan tanda yang kelihatan dan tanda yang tidak kelihatan itu tidak diperhitungkan. Ini misalkan yang ini bagian depan ini, Ridwan. Ini yang utuh bagian depan ya. Yang utuh yang terpotong-potong itu bagian belakang. Bisa dibayangkan. Ini loh tangan saya gini, Ridwan. Nah, Oke. ini berarti bagian depan, bagian belakang yang putus-putus gitu loh. Oke? Ya. Nah, sekarang saya mau gambarkan juga kalau ini yang ini jadi di depan. Jadi di depan. Oke. Ini Ridwan ya, kan beda ya Ridwan ya, beda kan? Beda. Beda arah. Nah. Lalu di sini ada magnet yang mendekat. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Kemudian ini magnet menjauh. Menjauh, kutub utara, kutub selatan. Di dalam hukum Faraday, bahwa GGL kan sama dengan minus N kali delta Fluke per delta T. Betul nggak, Ridwan? Hukum Faraday, gaya gerak listrik induksi. Satu lagi adalah hukum Lenz, minus L kali delta I per delta T. Tanda minus ini menggambarkan melawan medan magnet penyebab, melawan medan magnet penyebabnya. Penyebab. Maksudnya gimana? Gini. Kalau ini yang mendekat kutub utara, ini harus jadi kutub utara, Ridwan. Kalau ini utara menjauh, ini harus jadi kutub selatan. Jadi saya prinsipnya menggunakan cinta monyet. Pura-pura malu tapi mau. Ini cinta monyet itu didekati nolak. Oh, iya. Nolak. Dijauhi dia butuh gitu loh. Jauhi butuh atau narik. Gitu ya. Oh, iya. Ya. Oke. Berarti kalau didekati nolak. Yang nolak utara kan utara. Betul, Ridwan ya? Nah, betul. berarti ini jadi kutub selatan. Dijauhi narik.
Yang narik utara siapa? Selatan. Ini jadi utara, gitu kan? Nah, kutub utara itu kutub yang mengeluarkan garis gaya. Kutub utara itu kutub yang mengeluarkan garis gaya. Berarti ini garis gayanya keluar. Berarti kalau selatan garis gayanya masuk, Ridwan. Nah, coba Ridwan lihat tangan saya. Kalau ini kutub utara, ya, jempol kan kutub utara, berarti jari saya yang 4 arahnya kemana, Ridwan? Ke bawah. Ke bawah, ke bawah. Ini adalah ke bawah. Nah, ini yang dinamakan arus induksinya, arus induksi. Baru ke sini kan ya? Induksi itu gitu. Iya, ini arus induksi. Arus induksi. Nah, sekarang kalau saya balik, karena gambarnya juga saya balik, berarti ini kutub utara ini yang mengeluarkan garis gaya. Garis gaya. Mengeluarkan gitu. kok panahnya yang masuk ini. Mengeluarkan garis gaya. Di sini kan Ridwan ya. Oke. Berarti ini masuk ya Ridwan ya. Masuk. Nah, sip. Kalau masuk berarti kan ini Ridwan. Ke sana Ridwan ya? Iya. Dia ke atas ya, ke itu. atas. Oke, berarti ini ke atas. Ini ke atas. Dari ke U ke atas, S itu. Ya, ke atas. Ini turun ya Ridwan ya? Kok masuk turun? Naik, Pak, masuk. Naik juga kan? Naik kan? Naik ya. Masuknya dari U ya. Iya, ini ke sini, ini jadi ke sini. Gitu kan Ridwan ya? Nah, iya, Pak. Sama. Kalau ini saya anggap sebagai titik X, ini titik X, ini titik Y. Berarti ini harus mengalir dari X ke Y atau Y ke X? X ke Y. X ke Y. Kalau dari X ke Y, bahwa potensial X lebih besar daripada potensial Y. Gitu kan? Nah, dikurangi ya, Pak? Potensialnya dikurangi sama hambatannya. Iya. Nanti kan sama dengan I kali R kan? Nah, iya. Nah, ini kebetulan karena gambarnya sudah kita balik, ini juga sama. Di sini bahwa potensial X lebih besar dari potensial Y. Gitu kan Ridwan ya? Nah, saya bilang Ridwan, saya nggak berani menjawab jawaban di situ yang mana. Saya nggak berani karena gambar ininya nggak jelas ini. Ini kan nggak jelas itu kan. Nah, saya nggak berani menjawab. Tapi prinsipnya adalah seperti ini. Gitu ya. Iya, gambarnya nggak jelas. Jelas maksudnya itu. Dia nggak ini apa? Mana depan belakangnya nggak ketahuan itu karena ngumpul aja kan gitu lah ya. Itu. Tapi kalau soal UTBK asli itu jelas gitu kan. Ya. Itu udah mengalami apa? Sudah mengalami pengetikan ulang jadi gambarnya wajar kalau itu. Silakan Ridwan tulis teorinya. Iya. Ini kalau sekiranya anggap ya Pak, kita ya soalnya dibuat-buat aja ya. Ini menjauh apa mendekati sih? Mendekati. Makanya tergantung Ridwan, terserah mau yang mana. Yang penting prinsipnya itu. Saya nggak berani karena saya nggak jelas lihat gambarnya itu gitu loh. Nah, sekarang Ridwan jelasin aja gambarnya yang mana, mau dipakai yang mana gitu ya. Oke deh, mungkin ini bisa saya silakan. Kamu perjelas yang depan mana, yang belakang mana, silahkan. Baik. Karena seperti ini dan seperti ini dua-duanya ada jawaban itu gitu loh. Ada dan jawabannya berbeda ya. Sama nih X ya. Oke. Kita lanjut deh. Lanjut Pak. Ini dia yang saya bingung. Sebuah batang magnet dan sebuah kumparan disusun dalam satu sumbu. Oke. Sumbu X seperti gambar. Ini ada batang magnet. Batang magnetnya ada di sini yang sebelah kiri ya, Ridwan ya. Ya. Ini kutub apa? Utara. Ini kutub selatan. Iya. Betul. Nah, betul. Terus ini ada
Ceritanya ada kumparan gitu ya. Begini Ridwan gambarnya. Nggak ada ininya sih Pak. Nggak ada hambatannya, nggak ada hambatan. Oke, nggak ada hambatan. Oke. Yang kurang gambar di situ. Ini harusnya ada sumbu, kemudian ini diputar, Pak. Ada kurang gambar diputar itu. Putarnya, oke. Kalau nggak diputar itu nggak terjadi apa-apa. Tapi yang jelas dari soal ini, bahwa ini adalah magnet batang. Ini magnet batang. Nah, magnet batang ini kuat medannya tetap. Kuat medannya tetap. Kuat medan magnetnya tetap. Gitu ya. Nah, pada waktu diputar ada kalanya semua garis gaya menembus. Pada waktu begini garis gayanya tidak ada yang menembus. Berarti ada perubahan. Nah, kalau ada perubahan medan magnet akan menimbulkan perubahan flux. Kalau menimbulkan perubahan medan flux akan timbul GGL. Iya. Ada induksi. Nah, ada induksi. Nah, kalau ini diputar terus-menerus, berarti nanti arusnya yang didapatkan begini, Ridwan. Ini arusnya gini. Nah, ini yang dinamakan arus bolak-balik. Bolak-balik. Alternating ya, current. Kalanya plus, ya alternating current-nya. Ini ada kalanya plus, ini min. Bisa kan, Ridwan ya? Coba baca yang jawaban A apa, Ridwan? Nomor 7 ya Pak ini. Oke. Ini 1, 2, 3, 4 dibuktiin. Nomor 1 apa jawaban? Tidak jadi perubahan flux magnet. Harusnya terjadi. Tadi karena ini ya Pak, karena berputar ya? Ya, karena berputar. Oke. Berarti 1 salah, 3 salah. Ya betul. Ya dua sekarang dicek. Harusnya pasti bolak-balik, betul. Benar ya, berarti udah benar dong. 2. Udah benar, udah ketemu kan, 24 aja kan. 24 udah, 2 benar. Ketahuan kan, yes. Oke. Tetap ya Pak medan batang. Kalau medan magnet kuat medannya tetap ya. Oke. Ya terus. Lanjut Pak. Ini teorisme. Gaya gerak listrik induksi yang dihasilkan pada cincin kawat yang digerakkan dalam medan magnet. Cincin yang gerak bergantung pada. Oke. Saya mau tanya. Oke. Ridwan tadi kan GGL sama dengan min N kali delta flux per delta T. Ini saya rubah menjadi D flux per dt, boleh kan ya? Boleh. Turun. Ya. Padahal fluknya itu kan sama dengan B kalikan A kali cos theta. Nah, theta-nya ini didapatkan dari gerak melingkar beraturan, maka omega kali T. Maka ini kan jadi B kali A cos omega T. Betul ya? Oke. Sehingga GGL ini sama dengan min N. Nah, lalu kali B kali A kali dB per dt. Karena ini kan bilangan ini, kali N kali A kali dB per dt. Karena ini bilangannya yang konstan adalah luas, maka ini fluknya ini dari sini menjadi fluk, ini kan menjadi A kali B cos omega T. Nah, kalau diturunkan dB per dt-nya berarti ini kan T omega. Jadi omega turunan kosinus kan min sinus ya? Iya, min omega T gini kan? Nah, berarti sama dengan min N kali AB-nya masih ada, Pak? Masih NBA
A. Sorry. Karena ini kan B-nya ini kan bilangan konstan, Ridwan ya. Iya. Ya, berarti ini N kali B kali A kali omega. Turunannya itu kan menjadi min kali min jadi plus. Plus, Betul nggak, oh ya. Ridwan? Betul. Nah, biasanya kan NBA. anak-anak muda itu kan senangnya kalau ada pertandingan bola basket, maka saya sengaja NBA-nya ini ada di depan, Ridwan. Oh, Gitu loh. National Basketball Association. Oke ya. Nah, Oke. oke. Yang pertama apa, Ridwan? Eh, saya masih ngakak ini apa NBA. Bener sih. Jadi enak inget. Diameter Kan itu kalau luas itu kan karena penampangnya cincin kan sama cincin dengan PR jari-jari. kuadrat. Berarti sama Mm-mm. dengan pi R itu kan diameter Per bagi 4. 2 Oh, dikuadratkan jadi ini kan ya. iya. Berarti Ngaruh ya. diameter menentukan, betul. Mm-mm. Terus apa? Besaran medan, iya. B. Iya. Basket. Arah penampang Ini 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 harusnya kan ya. theta kan omega T, Theta. tergantung itu Nah, kan. Arah iya. mempengaruhi itu. Yes. Arah ya. Arah medan magnet. Hmm, arah Pokoknya medan yang ada magnet. kata arah itu semua menentukan, Ridwan. Oh iya, oke. Ya. BA cos-nya itu ya. Uh, Oke. Oke deh. Berarti uh. jawabannya adalah E. Semua benar ya? Oh benar, Semuanya semua benar. benar. Mantap. SNMPTN 2009. Oh Tempatmu, ini maaf kakak saya, Ridwan, ah, tempatmu hujan nggak? tempat saya enggak kok. Nggak. Tempat saya hujan gede banget, jadi saya agak terganggu dengan suara. Suaramu kadang-kadang nggak jelas nih karena hujan. Oh iya Pak. Pak, nanti saya agak cepet dulu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini soal kakak saya waktu itu hujan. Oke. Nomor 9 ya. Ya, 9 apa? Perubahan medan magnet dengan laju konstan akan menginduksi medan listrik yang besarnya tetap. Kan Menginduksi gitu. Oke. GGL sama dengan min N Nah, kali delta flux per delta T. delta T. Kalau ada delta V, ada delta flux, timbul GGL. Betul ya? Betul. Betul. Terus? Hmm, sebab laju perubahan medan magnet yang konstan mengakibatkan laju perubahan flux magnet. Betul. Laju perubahan medan magnet yang konstan menimbulkan perubahan flux. Betul kan ya? Benar. Betul. Tapi itu nggak ada hubungannya, Ridwan ya. Benar tapi nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Apa tuh kalau benar? Nah, sekarang sebelum membahas nomor 10, saya akan terangkan gini, Ridwan. Akan saya terangkan. Misalkan ada kawat yang ditekuk. Kemudian kawat ini ditempatkan di dalam medan magnet. Di dalam medan magnet. Nah, lalu ada digeser ke kanan dengan kecepatan V. Nah, ini kecepatan V. Ini ke sini namanya delta S. Kawatnya saya namakan ini adalah kawat A, ini kawat B. Kawat A, kawat B. Kawat A, kawat B. Ini kecepatan V. Ingat bahwa GGL sama dengan min N kali delta flux per delta T. Delta flux per delta T.
Maaf Ridwan, gambarnya jelek ya? Malah hilang. Malah hilang. Ya, Pak. Gambarnya hilang ya? Iya, kelihatan hilang makanya itu. Di tempat saya di tempat saya hujan gede banget. Jadi kalau ngelek itu ya namanya mengandalkan sinyal gitu. Gimana? Nggak apa-apa. Oke, sekarang udah kelihatan. Bapaknya nggak gerak malah. Saya nggak gerak. Sialnya susah juga ya. Iya. Bentar, tunggu aja Ridwan. Tunggu sebentar. Bapak emang di mana, Pak? Saya di Bekasi. Di Bekasi. Bekasi di mana? Bekasi dekat SMA 1, Jalan Agus Salim. Oh. Jadi sama-sama bagian utara. Kalau kamu Tanjung Priok, Jakarta Utara, saya Bekasi Utara gitu. Oh. Dekat SMA 1 Bekasi. Ya, dekat SMA 1 Bekasi. Depannya cuma ada perumahan perumahan baru ke rumah saya. Gimana, sudah kelihatan gambarnya Ridwan? Sudah jelas. Oke, sudah ya. Jadi saya ulangi Ridwan ya. Oke, Pak. Ada kawat yang membentuk U. Ada kawat panjang digerakkan ke kanan kecepatan V. Kalau ada kawat yang digerakkan berarti luasnya kan berubah Ridwan ya. Luasnya iya benar. Luasnya berubah, maka ini kan menjadi min N kali B kali delta A dibagi delta T. Betul Ridwan? Ya, oke. NBA. Sekarang delta A-nya berarti sama dengan delta A itu sama dengan L kali delta S. Betul Ridwan? Kan panjangnya kali perubahan lebarnya. Betul S-nya ya? yang berubah. S-nya yang berubah. Berarti ini saya tuliskan sama dengan min N kali B kali L kali delta S per delta T. Betul Ridwan? Betul. Nah, sedangkan delta S per delta T itu sama dengan kecepatan. Betul nggak? Betul. Jarak per waktu. Sekarang kalau kawatnya ini kan cuma satu. Kawatnya sama dengan satu. Berarti rumusnya GGL, tandanya ini saya buang aja. B kalikan L kali V. B kalikan L kali V. Benar Ridwan, bisa dipahami sampai sini? Oke. Saya ulang coba dulu ya, maksudnya biar saya paham juga ya, Pak. Oke. Kan GGL itu kan ya kayak rumus dasarnya min N delta flux per delta T. Betul. Nah, delta flux itu bisa dijadiin B kali delta A. Betul, Pak ya? Betul. Oke. Karena dia tunggu dulu. A itu kan S. L kali S. Delta S. Ya, delta S yang perubahannya kan. Jadi S per T-nya jadiin V-nya aja karena dia bergerak itu. Oke, udah paham. Paham ya? Iya. Kawat AB bergerak ke kanan. Kawat AB bergerak ke kanan. Kawat AB bergerak ke kanan. Akan mendapatkan gaya perlawanan. Akan memperoleh gaya perlawanan. Yang dilakukan oleh gaya magnet. Yang nilainya F sama dengan B kalikan I kali L.
Betul Ridwan? Iya, yang awal tadi. Perlawanan, dia bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, ini gaya perlawanannya pasti ke kiri Ridwan. Kalau kawat digerakkan ke kiri, gaya perlawanan ke kanan. Paham Ridwan? Oke. Sekarang saya gambarkan gaya F-nya berarti melawan V. Ini arahnya jadi ke kiri. Diperlambat ya Pak? Memperlambat. Ya, memperlambat. Oke. Sekarang saya mau tanya Ridwan. Kalau gaya magnet ke kiri, B-nya masuk, B-nya ini masuk, B masuk. Berarti arusnya kemana Ridwan? Ke atas. Ke atas. Gitu kan? Ke atas. Yeah. Ini arusnya ke atas. Setelah arusnya ke atas, sampai di atas, dia belok kanan atau belok kiri? Aduh. Kanan. Saya tapi nggak tahu kenapa. Kalau ke kanan nggak bisa, karena ini nggak nyambung, Ridwan. Arus itu selalu rangkaian yang nyambung. Selalu rangkaian yang nyambung. Berarti dia akan ke kiri, terus ke bawah. Gitu ya. Nah, jadi ingat arus listrik akan mencari rangkaian yang tertutup. Rangkaian yang tertutup. Nah, sehingga apa? Kita ingat bahwasannya kuat arus itu kan sama dengan V per R, Ridwan ya. Betul. Ya betul. Nah, sekarang ini jadi DGL gitu kan. Ini beda potensialnya jadi DGL per R. Menjadi BLV per R. DGL itu V ya? Satuannya itu V, ya. Oke. Sekarang masuk ke sini. F sama dengan B, I-nya ganti. BLV per R kalikan L. Berarti sama dengan B kuadrat kali L kuadrat kali V per R. Itu kan ya? Oke. Kemudian daya yang dialami rangkaian Ridwan pernah lihat daya itu sama dengan usaha per waktu. Ya, P sama dengan V kali I. Oke. Usaha ya kan? Itu atau usaha F itu daya kali waktu. S usaha itu kan gaya kali jarak kan ya? Iya. Betul. Betul. Perubahan jarak. F kali V. Betul, Ridwan? Iya, betul. Iya kan? Nah, jarak per waktu. Berarti P-nya itu sama dengan F kali V. Sama dengan B kuadrat kali L kuadrat kali V dibagi R kalikan V. Menjadi apa ini? B kuadrat kali L kuadrat kali V kuadrat dibagi dengan R. Betul, Ridwan ya? Iya. Ya, oke. Terus sekarang kita coba untuk kawat tersebut. Fungsi kawat AB yang digerakkan sebagai baterai atau sumber tegangan. Kalau dia sebagai sumber tegangan, Ridwan, saya mau tanya. Kalau ini ada gambar baterai. Ini kan kutub negatif, ini kutub positif, betul nggak? Betul. Arusnya dalam baterai, arus dalam baterai itu dari negatif ke positif. Iya, betul. Berarti, kalau gitu, ini jadi negatif. Sama peranannya, ini jadi positif. Kalau gitu,
tegangan di A itu negatif. Tegangan di A adalah negatif, sedangkan tegangan di B adalah positif. Betul nggak, Ridwan? Betul. Betul. Nah, ini dikatakan bahwa tegangan A bandingkan tegangan B, A itu lebih kecil. Karena Ya kan? dikurangin R-nya Iya. tadi. Iya, jadi lebih kecil karena nah hati-hati. Kalau di luar baterai kan Ridwan pernah dapat gini. Ini ada baterai kemarin yang kita belajar sedikit. Kalau ini ada R, ini ada R, ini ada R kecil, ini ada E, ini negatif, ini positif. Arusnya itu kan dari positif ke negatif. Betul nggak, Ridwan? Betul. Betul. Nah, jadi di luar baterai, arus mengalir dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Tinggi ke tegangan rendah. Tapi di luar baterai. Nah, di dalam baterai, awas hati-hati ini. Di dalam baterai nanti Ridwan harus ngerti benar ini. Di dalam baterai arus mengalir dari tegangan rendah ke tegangan tinggi. Hati-hati ya Ridwan ya, awas hati-hati nih. Arus mengalir dari tegangan rendah ke tegangan tinggi. Mengalir dari tegangan rendah ke tegangan tinggi. Oke, paham Ridwan? Tolong ini dikunci ya, kunci nih ya, kunci. Kunci ya. Ya. Bagaimana? Ini apa karakteristiknya listrik itu? Iya. Kita harus bedakan arus listrik di luar baterai dengan di dalam baterai. Kalau di luar baterai itu dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Kalau di dalam baterainya sendiri dari tegangan rendah ke tegangan tinggi. Karena dia ngelewatin min dulu. Ya, betul. Mantap. Jadi itu ya, itu. Wah, ini harus digali ini. Oke. Berarti ini ada hubungannya itu banyak ya Pak? Ya. Yang apa namanya listrik statis sama dinamis. Ya. Dan keterkaitan karena memang itu nanti kan listrik statis kalau arusnya pindah jadi arus dinamis. Kalau arusnya pindah di sekitarnya muncul medan magnet, gitu kan? Gitu. Nah, ya. Silakan Ridwan tulis dulu ya. Oke. Berarti tadi saya terus dulu ya Pak, bentar. Dari tinggi Oh ya, Bapak udah ini belum Pak? Udah ngomong sama ibu saya belum? Oh, sudah saya tadi sudah saya kirim, sudah saya balas WA-nya. Oke, terima kasih sebelumnya ya. Iya, sama-sama Pak. Sudah Pak? Sudah. Sekarang sebelum nomor 10, saya malah minta tolong Ridwan baca nomor 11. Oh, boleh. Ini sama ya Pak? Nyambung teorinya dengan ini. Silakan Ridwan.
Sebuah batang logam bermasa M 1 kilo dan panjang L 1 meter. Diletakkan pada suatu rel logam yang terhubung dengan sumber arus konstan, sehingga pada rangkaian mengalir arus listrik sebesar 0,5 ampere. Oke. Rangkaian tersebut berada pada daerah bermedan magnetik seragam dengan besar B dan berarah seperti digambar, yaitu masuk ke bidang. Masuk ke ini ya? Ya, bidang, masuk bidang, betul. Masuk bidang, betul. Jika koefisien gesekan statis antara batang dengan rel adalah mu S itu 0,25 percepatan gravitasi G, maka nilai B maksimum. Oke. Oke. Berarti ini kan Ritan ya, bahwa akibat dia digerakkan ini akan muncul gaya magnet kan ya. Nah, supaya tidak bergerak, ini kan harus diimbangi di kedua relnya. Ini ada gaya gesek, tapi kita gambar satu aja ya. Iya. Ya, kan Fs sama dengan mu S kali normal, sama dengan mu S kalikan M kali G kan ya. Oke. Berarti kalau gitu untuk nomor 11 bahwasannya gaya magnet itu harus sama dengan gaya gesek. Ini sama dengan B kalikan I kali L. Ini adalah mu kali M kali G. Betul ya? B-nya berapa? B-nya ditanyakan ya. Dari arusnya berapa? Arusnya tadi ini 0,5 ampere. 0,5 ampere. Panjangnya 1 meter ya? 1 meter. 1 meter. Terus koefisien geseknya berapa? 0,25 ya? Masanya 1 kilo, gravitasinya 10. Oke, yuk Ridwan. Kalau seperempat dibagi seperempat kan dapat 1 ini Ridwan ya? Ini dapat 1. Ini kan dapat 2 ya Ridwan ya? Betul? 2. Ini bagi 2 ini kan dapat 5 ya? 5 Tesla. Kalau ngerti konsep langsung ya? Iya, konsep yang ngerti langsung ketemu gitu loh. Iya sih. Jadi nggak usah coba-coba banyak. Jadi langsung tahu mau ngapain ya. Apa sih? Nggak jalan. Berarti gaya magnet sama dengan gaya gesek. Udah ketemu. Kalau gaya magnet itu, oke, berarti kan V-nya itu pasti dia mau menjauhi ya, Pak? Ya, pasti. Kalau V-nya itu menjauhi atau ke kanan, berarti gaya magnet pasti ke kiri. Dan sebaliknya, kalau V-nya ke kiri, gaya magnet pasti ke kanan. Dan geseknya kan melawan gaya yang lain gitu kan. Nah. Tapi di sini V nggak berpengaruh ya? Nggak berpengaruh. Hanya F-nya doang itu. Ya, yang penting menghambat F-nya aja. Betul. Bagaimana caranya? Oke, mantap. Mantap, Ridwan. Iya. Tetap harus dilatih lagi nih bosnya. Iya. Sendiri makanya, nanti. Nah, kenapa nomor 10 itu lebih teoritis lagi, Ridwan? Nomor 10 lebih teoritis lagi. Nanti Ridwan coba baca nomor 10 tuh. Oke, ini nomor 10 ya. Ya. Jika batang besi yang vertikal terhadap permukaan bumi digerakkan dari timur ke barat. Waduh. Oke. Bentar, ini saya gambarnya vertikalnya gini, bergerak dari timur ke barat. Pas loh. Ini berarti ini bagian atas, ini bagian bawah gitu kan ya Ridwan ya? Harusnya gambarnya gini Ridwan, tapi nanti saya gambarkan ini dulu. Kelihatan begini, atas, bawah itu nanti kalau diproyeksikan menjadi bentuknya kan ini atas, ini atas, ini bawah. Gitu Ridwan ya. Bergerak dari timur ke barat, berarti ini kecepatan. Betul Ridwan? Betul. Nah, akan terjadi gaya magnet yang arahnya melawan. Berarti ini ke sini dong gaya magnet. Betul. Kalau ini timur, ini barat, berarti ini kan kutub utara, ini kutub
selatan. Selatan. Betul nggak? Nah, Iya. berarti utara ini namanya kutub utara bumi. Ini kutub selatan bumi. Betul nggak, Ridwan? Betul. Sekarang bahwa kutub selatan magnet bumi itu adanya di dekat kutub utara. Ini kutub selatan magnet bumi. Nah, yang di kutub selatan itu adalah kutub utara magnet bumi. Tolong Ridwan harus diingat-ingat, kutub utara Menarik ya, Pak, magnet dia. bumi. Nah, kebalikan Menarik ya. iya, Nah, ini menarik kutub dari selatan bumi, kutub utara magnet bumi. Kutub utara bumi, kutub selatan magnet bumi. Akibatnya apa? Bahwa garis gaya magnet itu kan keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Betul nggak? Yeah. Nah, ini adalah garis gaya magnet. Berarti ini B-nya. Betul nggak, Ridwan? Kenapa dia cuma ke selatan, kan dari Pak? Selatan kutub magnet. Utara ke kutub selatan, magnet bumi. Kan tadi Oh, waktu iya, ada kutub utara, ini ada kutub selatan, garis itu kan gayanya. Nah, dari utara ke selatan kan? Nah. Oh, iya, iya. Iya kan? Nah. Sekarang saya mau tanya. Kalau gaya magnetnya itu ke timur, gaya magnet ke timur, lalu B-nya ke utara sana, ini saya mau tanya, jempol saya arahnya kemana, Ridwan? Ke bumi. Dalam. Masuk ya? Masuk kan? Masuk ya ke dalam bumi. Ya? Oke. Masuk ke bumi. Berarti ini nanti I-nya arahnya masuk. Kalau masuk kan berarti atas ke bawah dong. Betul nggak? Betul, betul. Oke. Ditanya. Nah, kalau dari atas ke bawah, kan ini jadi baterai, maka ini jadi kutub negatif, ini jadi kutub positif. Iya, negatif, positif. Oke, silakan coba Ridwan baca soal itu selengkapnya. Tinggal baca ini, langsung tahu. Ujung atas batang akan memiliki potensial listrik lebih tinggi dibandingkan ujung bawah. Itu salah kan? Salah. Yang atas lebih negatif. Ya. Oke. Sebab jika suatu bahan konduktor bergerak dari timur ke barat, elektron-elektron dalam bahan konduktor tersebut akan mendapatkan gaya Lorentz yang arahnya ke bawah. Saya mau tanya, arus elektron dengan arus listrik searah atau berlawanan arah? Searah. Berlawanan. Aku berlawanan. Malu banget. Ketahuan nih. Arus listrik. Oh iya, benar, dia kan ke positif ya, Pak? Iya. Dia ke positif. Oh iya. Aduh. Ke potensial rendah, ke V rendah. Ya. Tapi kalau arus elektron kebalik gitu, kebalik benar. Melawan ya dia. Ya. Itu dari potensial rendah ke potensial tinggi. Saya ingat di baterainya, Pak. Iya. Dalam baterai. Salah. Ini kan bukan baterai. Iya, nggak apa-apa ya. Untung inget kamu. Iya, maksudnya, oh iya salah saya gitu. Iya, oke. Jadi kejawab Ridwan ya. Kejawab. Jadi kalau teorinya mateng kan Ridwan mau diputer kayak apa nggak masalah Ridwan. Iya benar. Tahu gitu harus apa yang iya. dimau soal. Iya. Udah ya, Pak? Udah. Itu jadi apa? Pernyataan apa itu? Pernyataan apa? Yang jelas alasannya salah, ya kan ya? Pernyataan juga salah ya, pernyataan salah, alasan salah. Semua salah. Nggak berhubungan. Berhubungan ya? Enggak, salah-salah berhubungan. Oke, sekarang nomor 12 Ridwan. Lanjut ya, Pak? Ya. Oh, ya udah. Sebuah kawat tertutup berbentuk persegi dengan luas. Luasnya berapa? 0,02 meter. 0,02 meter persegi. Terus diletakkan pada bidang datar.
Medan magnet seragam diberikan pada bidang tersebut dengan arah menembus ke dalam bidang secara tegak lurus. Oke. Secara tegak lurus menjauhi pembaca. Oke. Medan magnet tersebut diturunkan dengan laju tetap. Oke. 2 kali 10 pangkat min 4 Tesla per sekon. Jika hambatan kawat 0,1 ohm, maka besar dan arah arus induksi yang timbul. Oke. Ini tadi yang apa? Arah itu ya. Gambarnya sebentar, saya tak lihat nomor gambarnya yang seperti apa. Nggak ada gambar ya, Pak? Nggak ada ya? Iya. Nggak ada ya. Cuma diletakkan pada bidang datar, medan dengan arah menembus ke dalam bidang secara tegak lurus. Berarti gambar ini dong, Ridwan? Iya, iya. Iya, gambar itu kan. Nah, terus tapi dia ini medan magnetnya diturunkan tetap dari berapa ke berapa itu? Delta B per delta T. Delta B per delta T. Oh, ini 2 kali 10 pangkat min 4. 2 kali 10 pangkat min 4. 2 kali 10 pangkat min 4 Tesla per sekon, gitu kan ya? Iya, itu benar. Lalu hambatannya adalah 0,1. Oke. Awas lu, itu turun loh, Ridwan. Itu turun ya, turun. Turun atau menjauhi pembaca, Pak? Ya awalnya kan menjauhi pembaca. Ini saya gambarkan gini. Ini. Menjauhi pembaca. Ini tandanya cross. Oke, cross. Jadi kalau misalkan ini menembus bidang, lalu ini turun. Nah, kalau ini turun itu. Kalau makin besar dilawan. Betul nggak, Ridwan? Karena dia kan sifatnya menolak kan. Nah, iya, naik. Sekarang kalau dia makin rendah, diapain? Kalau dia makin rendah apanya, Pak? Medan magnetnya makin rendah, itu nanti ditambah atau dikurangi? Ditambah kan? Jadi kalau makin besar itu kan dilawan. Makin besar dilawan. Kalau turun berarti harus ditambah. Okay. Berarti nambahnya kemana? Nambahnya kan harus masuk, Rita. Jadi kalau saya gambarkan seolah-olah penampangnya begini, ini kumparan, ini ke sini. Ini saya gambarkan begini. Ini kan tandanya cross gitu loh, tandanya cross. Oh, masuk ya itu. Cross masuk. Nah, kalau dia turun berkurang, berarti kan harus ditambah, Ridwan. Kalau harus ditambah, berarti garis gayanya yang ditambahkan yang masuk. Betul nggak, Ridwan? Iya. Ya. Berarti yang sebelah sana harus keluar dong, Ridwan. Benar nggak? Nah, sehingga apa? Bahwa yang sebelah belakang ini menjadi kutub utara, bagian depan ini menjadi kutub selatan. Betul, Ridwan? Bukannya utara itu yang membuat garis, Pak? Iya, yang mengeluarkan garis kan yang utara kan yang belakang. Oh, iya. Iya, Pak, betul, Pak, betul. Iya, oke. Kalau utaranya ada di belakang, berarti kan utaranya di sana. Berarti arusnya gini kan, Ridwan ya? Iya. Oh, iya. Kan konsep banget nih, Ridwan. Konsep banget ini. Nah, nih. Nah, harusnya kan gini kan. Ini dikatakan searah putaran dengan jarum jam. Tapi kalau ini ditambah, berarti ini dilawan. Ini yang jadi utara yang depan, belakang jadi selatan. Paham ya? Gayanya yang dia ngeluarin. Oke, berarti sekarang cari GGL. Min N kali delta flux per delta T, berarti sama dengan min N kali A
kali delta B per delta T. Kawatnya kan satu, kawatnya kan cuma satu ini. Betul kan? Nah, sekarang I berarti sama dengan GGL per R sama dengan N kali A kali delta B per delta T dibagi dengan R. N-nya 1, luasnya adalah 0,02. Kemudian delta B, ini R-nya 0,1. Langsung Delta B dikali ini aja langsung delta B-nya 2 kali ini 10 pangkat min. 2 kali 10 pangkat min 4. Betul nggak, Ridwan? Betul, betul. Betul, yes. Jadi hasilnya 4 kali 10 pangkat min 5. Oh, 5 atau min 3? Oh, min 5 ya, karena ini ada 1 ya. Oke, iya. 4 kali 10 pangkat min 5. Betul, mantap Ridwan. Hitungannya sudah mantap. Kalau hitungannya Sarah kamu, jarum jam. kalau saya yakin hitungan kamu udah nggak masalah. Konsep. Cuma teorinya. Kurang dari juga sih emang, iya. Iya kan? Wah. Kayak ini 13, 14, 15 tuh sama, mirip deh. Mirip, tapi nanti kita bahas sampai nomor 15. Oh, kita bahas semua Pak sekarang. Semua hari ini saya bahas semua. Gitu, tenang aja. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kamu kan? Nggak pergi kemana-mana kan? Enggak, tapi Bapak nggak apa-apa. Oh, ini kan udah lewat Pak. Saya nggak apa-apa, biarin aja lah. Ya Allah, makasih banget Pak. Alhamdulillah. Saya mau minta Ridwan untuk nomor 15 dulu malah Ridwan. Oke, boleh. Oke. Ini saya pernah nih Pak, saya pernah. Pernah ya? Inten, tapi dapat dari Inten. Sebuah kawat persegi ditempatkan di dekat kawat lurus panjang sebagai gambar. Apabila arus listrik I pada waktu kawat mengalir ke kanan, kawat ke kanan, maka arus listrik induksi kawat persegi digerakkan dengan kecepatan V menjauhi kawat lurus akan mengalir searah dulu kamu jarum lihat ini. Jam. Saya minta gini Ridwan. Ini medan magnetnya di sebelah atas arahnya kemana Ridwan? Medan magnet. V itu V ke bawah. Medannya itu ngarah ke kita, Pak. Ngarah ke kita. Berarti tandanya titik dong. Iya, titik. Ya, titik. Nah. Kalau titik berarti mengarah ke kita ya. Mengarah ke kita. Oke. Nah, saya pertanyaannya, kalau kawat itu digerakkan ke atas, jumlahnya ini berkurang atau bertambah, Ridwan? Digerakkan ke atas Kan berkurang. B-nya itu kan sama dengan permeabilitas per 2pi kali I per A. Makin jauh. Makin jauh ke atas, makin jauh kan? Nah, berarti B-nya makin kecil dong. Oh, iya. Ya. Kalau B-nya makin kecil, berarti yang menembus ini makin berkurang. Yang menembus, kalau saya gambarkan, gambarnya gini. Ini bagian belakang yang sana aja gini saya gambarkan. Ini yang menembus ini makin berkurang. Kalau berkurang kan konsekuensinya harus ditambah, Ridwan. Iya, betul. Ya. Di harus imbang tadi. Berarti ini harus ditambah gitu kan? Nah, kalau ditambah berarti ini keluar gini dong, Ridwan. Iya. US. Berarti ini utara, yang belakang selatan dong. Selatan. Iya. Iya, gimana? Berarti putarannya berlawanan arah jarum jam. Iya kan, berlawanan arah jarum jam. Ya, ini loh, begini. Nah. Oh, mantap. Jadi kunci ini, Ridwan, kamu tidak boleh salah. Iya, sayang soal-soal gini salah ya, Pak. Banyak kan jawabnya banyak yang asal karena nggak tahu teorinya. Oke. Sekarang berarti nomor 13 itu.
13. Oke. Dua buah kawat konduktor. Oh, ini berarti N-nya 2 ya? Atau enggak? Ntar dulu deh, ntar. Yang sejajar dan berjarak L 1 meter dipasang membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang horizontal. Ujung bawah kedua kawat terhubung dengan sebuah resistor 3 ohm. Oke. Sebuah batang konduktor dengan massa M bergeser turun di sepanjang rel tanpa kehilangan kontak dengan rel, sehingga rel dan batang membentuk suatu rangkaian tertutup pada daerah pada daerah tersebut terdapat medan magnetik seragam yang besarnya 2 Tesla dan berarah horizontal. Jika batang turun dengan laju konstan 3 meter per sekon, massa batang adalah Oke. Saya mau tanya, kalau ini awalnya begini. Berarti ini kan tadi yang disebut bahwa fluknya sama dengan B kali A gitu kan ya? Kan tegak lurus. Betul nggak, Ridwan? Ya, betul. Nggak ada sudutnya. Sekarang kalau ini membentuk sudut theta, berarti sekarang yang menembus ini kan jadi ke sana, Ridwan ya? Nah, kalau ini B, yang diambil adalah komponen yang di sini aja, yang ini, Ridwan. Berarti ini kan B sin theta. B sin theta. Gitu kan? Nah, oke, berarti ini saya katakan ini B aksen sama dengan B sin theta. Itu bahwa BIL sin theta karena tidak tegak lurus itu kan sama dengan apa itu, Ridwan? Sama dengan M kali G. Sama dengan kalau ini kalau ke sini kan MG kan, Ridwan ya. Dia kan turun, berarti ini MG sinus dong. MG sin theta. Betul nggak, Ridwan? Sin tetanya, sudutnya di mana ya? Ini sudutnya kan theta ini. Oh iya. Iya dah, ya berarti ini MG sin theta. Ini sin tetanya bisa dihilangkan, Ridwan ini. Bisa hilang. Cuma yang nggak bisa hilang ininya, Ridwan nih. Nah, ini kan jadi B aksen, ini jadi dirubah menjadi B aksen. Nah, ini menjadi B aksen kali L kali V dibagi dengan R. Itu kan? Iya kan? Kalikan L sama dengan M kali G gitu kan ya? Oke. Berarti kalau gitu itu kan sama dengan B kuadrat kali sin theta dikuadratkan kali L kuadrat kali V per R sama dengan M kali G. Coba B-nya itu berapa Tesla awalnya? 2. Sin 30 itu berapa? Sin 30 setengah. Setengah kuadrat, seperempat ya? Seperempat. Oke, ini 2 kuadrat. Berarti ini sama dengan seperempat gini ya? Panjangnya berapa sih panjangnya? Panjangnya itu 1 meter. 1 meter kuadrat. Kecepatannya? Kecepatan 3 meter per sekon, sorry. Sama dengan 3 meter per sekon. Hambatan? Hambatan 3 ohm. 3 ohm. Ya ampun. Ini kan M kali 10 ya? 10. Betul ya? Iya. Ya ampun. Ini kan hilang, Ridwan ya. Ampun. Ya. 0,1. 0,1 berapa? 1 deh, Pak. 0,1 ya? Ada nggak di situ, Ridwan? Nggak ada. Nggak ada. Oh, ini yang ini. Ini sin yang ini yang saya hilangkan. Maaf, karena dia udah diambil yang ke sini, antara I dengan B-nya tegak lurus, ini sudah bil aja, Ridwan. Nanti yang salah satunya, ini sama ini saya coret. Ini masih ada sin theta ini, Ridwan. Sin theta, maaf, ini sin theta, sorry. Sin theta, berarti ini ada sin theta
Ada sin theta, ini sin theta, baru ini saya coret dengan ini Ridwan, maaf. Maaf, ini 1. Nah, berarti ini jadi 0,2. Iya, ini dulu. Sorry, saya kekecoh di sini tadi pakai sin. Karena sudah antara I dengan B sudah tegak lurus. Paham I dengan B tegak lurus, Ridwan? I dengan B tegak lurus. Oke. Iya, paham. Kan, karena dia turun. Iya kan, yes. Wah. Tetap sih saya memang harus ngulang lagi, ada beberapa yang mungkin belum dikeluar kepala gitu loh, Pak. Mas, saya masih harus diulang lagi, harus diulang. Baik. Terakhir nih, Pak ya, 14 ya. Apa itu 14? Sebuah kumparan mempunyai induktansi 700 mili-Henry. Nomor 14 ya? 700 mili-Henry, berarti sama dengan 0,7 ya? 0,7 Henry. Terus? Besaran GGL induksi yang dibangkitkan dalam kumparan itu menjadi jika ada perubahan arus listrik dari 200 mA menjadi 80 mA. Kalau dari 200 menjadi 80 berapa? 120. Min ya? Min 120 mA. Oke. 10 pangkat min 3 ampere. Terus? Langsung ya. Dalam waktu 0,02 sekon. Dalam waktu 0,02, berarti 2 kali 10 pangkat min 2 sekon. GGL ya? Oke. GGL. Ingat, GGL adalah min L kali delta I per delta T. Berarti ya akan min 0,7, ini min 120, 10 pangkat min 3 kan ya? Oke, ini adalah 2 kali 10 pangkat min 2. 2 kali 10 pangkat min 2. Min kali min jadi plus ya Ridwan ya? Plus, positif. Oke, ini 10 pangkat min 2 dengan ini hilang dong. Nah, ini dengan ini dapat 6 dong. Iya. Ya, ketemu 4,2 kan? 4,2. Mantap. Gitu, cepat banget. Ya Allah. Besok yakin kamu lebih cepat lagi, karena saya lihat matematik kamu lebih bagus daripada saya. Enggak lah. Oke, Ridwan, hari ini sekian dulu. Besok pagi lagi ya. Besok pagi apa belajar, Ridwan? Apa ya? Mungkin saya lebih banyak latihan lagi itu yang apa? Yang ini. Terus materi apa ya kira-kira? Gelombang? Enggak, saya takut yang banyak keluar itu kan mekanika. Nah, mekanika itu saya kan kemarin baru sekali. Nah, takut saya kamu variasi soal mekanikanya enggak komplit. Ada satu variasi yang saya masih bingung. Gini Pak, variasinya. Dia itu bola dilempar ke atas. Tapi bola kedua itu dilempar 2 detik setelah bola yang ke satu dilempar. Nah, terus tapi jatuhnya bersamaan. Oh, gini aja. Kalau jatuhnya bersamaan, kan waktu yang pertama itu sama dengan T, Ridwan. Iya. Waktu yang kedua itu adalah T-2. Bukan 2T kan? Bukan. Oh. T1-nya sama dengan T, T2-nya adalah T-2. Oke. Jadi T1-nya T, T2-nya adalah T-2. Nanti kan akan ketemu bersamaan gitu kan? Nah, tapi di bawah saya bingung itu. Saya mikir dulu apa dia di atas dulu, apa di bawah. Enggak apa-apa, kan ini benda pertama kan ditembakkan ke atas nih. Ditembakkan ke atas, ini kecepatannya V01. Ini kan? Iya. Nah, ini berarti T1-nya sama dengan T. Terus nanti ini kedua. Nah, T2-nya sama dengan T-2, gitu kan? Nah, jatuhnya bersamaan. Kan rumusnya gini, V0 kali T min apa? Min setengah GT kuadrat. Berarti hanya kan sama. Ya kan? Ya tinggal V01T1 min setengah GT1 kuadrat sama dengan V02T2 min setengah GT2 kuadrat.
T1-nya kamu masukkan T, T2-nya kamu masukkan T-2. Kuadrat. Oke, bisa ya. Coba kamu cek Bisa, nanti. Oke, hari ini sekian dulu. Selamat belajar, selamat untuk mengulang kembali, Ridwan. Sampai ketemu besok. Siap. Pak, nanti Ya. minggu besok kita bahas ini aja, Pak. Kinematik, tapi yang ada rotasinya mungkin. Oh gitu, boleh. Oke. Parabola Ini juga boleh. Parabola, kemudian ya gerak melingkar, gerak apa gitu ya. Nggak apa-apa. Iya. Nanti saya kasih soal juga ya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Baik. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar lagi, Ridwan. Sehat selalu, Pak. Mantap. Yo, amin. Amin.